Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Desriani dengan NIM 444324001 dari kelas 2A. Saya ingin mengerjakan tugas mini teaching mata kuliah Ekologi Perairan, dan dosen pengampunya adalah Bapak Niko Wantona Prabowo SIK MSI, dan tema yang saya ambil adalah hutan mangrove. Tanpa berlama-lama, mari kita ke slide selanjutnya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Hutan mangrove itu merupakan ekosistem hutan yang tumbuhnya itu di wilayah pasang surut. Biasanya itu dia itu uh, daerahnya daerah pesisir yang tropis dan subtropis. Karena ekosistem ini memiliki peran yang penting buat ngejaga keseimbangan lingkungan, baik secara ekologis dan ekonomis. Nah, tapi itu ada satu nih, sayangnya keberadaan hutan mangrove ini tuh sangat banyak mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia, seperti penebangan liar. Nah, saya kan pernah ke salah satu politeknik yang ada di Serang. Saya pernah mencoba produk olahan dari mangrove itu sendiri, yaitu susu dari pohon mangrove gitu, pokoknya kayak pohon mangrove itu diekstrak gitu, terus eh, jadi tuh itu tuh bisa diperjualbelikan secara bebas. Tapi saya nggak tahu ya ini termasuk penebangan liar atau bukan, tapi semoga saja tidak termasuk ya. Dan ini juga dia bisa menjadi alih fungsi tambak atau pemukiman, dan bisa menjadi pencemaran limbah. Dan slide selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari hutan mangrove ini sebagai penyangga alami terhadap bencana alam seperti tsunami dan badai. Jadi, uh, sebenarnya itu tujuan mangrove itu kan buat kayak menjadi penyangga penyangga bencana alam. Jadi tuh kalau semisalnya ada suatu tempat di daerah Indonesia yang menumbuhkan hutan mangrove di dekat laut, terus lautnya itu terjadi tsunami, itu tuh eh bisa jadi tuh tsunami-nya itu kayak sedikit terhambat, tapi tidak tidak mungkin tidak akan terjadi tsunami ya. Jadi mangrove itu sebenarnya itu cuma sebagai kayak penopang doang. Nah, jadi mangrove itu sebenarnya kalau diibaratkan itu kayak spons yang kering yang belum pernah kita pakai sama sekali, itu ditaruh di air. Jadi kan dia lama-kelamaan kan akan menyaring, dan karena kan di tengahnya itu eh, ada penyangganya. Penyangganya itu dari yang bolong-bolongnya eh, sponsnya gitu loh. Nah, terus juga struktur akar mangrove yang kuat mampu meredam gelombang dan angin kencang. Nah, itu juga tujuannya tuh. Karena selain tujuan mangrove itu selain menjadi penyangga terhadap bencana, itu juga dia mampu mampu eh, menahan angin gitu, karena kan emang struktur dari akar-akar mangrove-nya itu dia tuh kuat. Kalau misalnya nggak kuat, dia nggak mungkin menjadi penyangga untuk bencana alam. Dan dia itu bisa ngurangin kerusakan juga yang terjadi di wilayah pesisir. Terus juga karena hutan mangrove ini mendukung siklus nutrisi di ekosistem pesisir, dia itu juga bisa menyediakan bahan-bahan organik yang ada di sekitaran mangrove itu untuk menjadi rumah atau uh, sumber pokoknya sumber makanan dan sumber tempat hidupnya bagi ekosistem air atau ekosistem laut. Nah, di sini tuh saya membuatkan poin dari tujuannya hutan mangrove itu ada melindungi garis pantai dari erosi, menjaga keseimbangan ekosistem, dan meningkatkan kualitas air dengan menyaring polutan. Dan selanjutnya itu ada fungsi hutan mangrove. Fungsi hutan mangrove ini sebenarnya hampir sama kayak
tujuannya tadi, tapi saya ada membedakan dari satu halnya. Di sini tuh kan fungsi hutan mangrove itu sama saja kayak tadi. Karena kan fungsi penting bagi lingkungan, terutama di wilayah pesisir. Akar yang kuat dan rapat mampu menahan abrasi pantai. Sama kayak yang tadi saya bilang, eh, jadi itu sebenarnya mangrove itu perumpamaannya itu seperti spons. Spons kering yang belum kita pakai sama sekali gitu loh. Dan dia juga bisa melindungi garis pantai dari kerusakan, terus juga mampu menahan gelombang angin, pokoknya yang lain-lain, pokoknya banyak. Dan ini yang saya bilang tadi saya membedakan dari satu hal itu, yaitu bisa menjadi habitat bagi udang, kepiting, dan burung. Nah, tadi kan saya kan cuma nyebutin di biota air, tapi kan di sini burung kan bukan biota air. Nah, jadi tuh saya membaginya itu bagi di slide fungsi hutan mangrove adalah, nah, saya itu nambahnya ini dari situ. Terus juga saya membuat poinnya itu membuat poin itu hampir sama. Mencegah abrasi, menyerap karbon, dan tempat hidup dan berkembang biaknya biota laut. Dan slide selanjutnya, itu contoh-contoh mangrove. Mangrove itu ada dua contohnya. Eh, yang pertama itu mangrove sejati, dia tuh tumbuh langsung di daerah pasang dan memiliki adaptasi khusus. Nah, jadi tuh ini tuh contoh dari mangrove sejati. Jadi mangrove sejati itu memang mangrove yang tempatnya di situ. Jadi dibedakan itu dengan mangrove asosiasi adalah jadi tuh karena mangrove asosiasi ini karena mangrove asosiasi ini terbatas, jadi memang dibedakan itu jadi menjadi dua hal gitu loh. Juga kan dibedakan dari struktur akarnya. Bisa kalian lihat juga di sini struktur akarnya itu memang beda ketimbang dari mangrove sejati dan mangrove asosiasi. Nah, terus juga eh mangrove sejati itu tuh biasanya itu akar ininya tuh bakaunya, ini tuh disebut sebenarnya bakau ya. Bakaunya tuh bakau hitam. Terus juga ciri dari akarnya itu dia tuh akar tunjang besar. Akar ininya tuh besar dan batangnya tuh tinggi dan banyak ditemukan di daerah pesisir Indonesia. Sedangkan kalau semisalnya mangrove asosiasi ini dia tuh dibedakan itu dari daunnya. Dia tuh daunnya tuh seperti daun kelapa. Terus juga dia tuh kayak bentuk gitu bulat ya, dan dibedakan juga dari warna. Di sini yang mangrove asosiasi ini warnanya cenderung hijau hijau lime. Terus juga di sini kalau mangrove sejati itu bedanya itu seperti daun-daun pada umumnya gitu. Dan slide selanjutnya itu ada kekurangan dan kelebihan. Terus eh, yang pertama itu saya bacakan di kelebihan hutan mangrove ini memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir. Sama kayak yang tadi yang tujuan dan fungsi yang saya bilang. Terus juga dia tuh salah satu kelebihannya itu juga ya bisa ngelindungin dari garis pantai dan dari erosi juga. Terus juga dia bisa menopang gelombang besar, gelombang angin besar, terus juga mencegah jadinya bencana alam, terus juga bisa mencegah kerusakan akibat abrasi dan badai. Nah, terus juga kan saya membuat poinnya. Poinnya itu yang kelebihan itu ada dua dan kekurangannya juga ada dua. Dan kelebihannya itu memberikan pelindungan terhadap pantai. Karena kalau semisalnya pantai atau laut itu tidak ada mangrove, sebenarnya itu tuh kayak kurang afdol gitu loh. Tapi memang nggak semua pantai dan laut di Indonesia tuh memang ada mangrove ya. Dari yang saya lihat dan saya temui, memang kayaknya tidak semua punya. Nanti saya bahas di kekurangannya. Nah, yang kelebihan ini dia tuh memberikan perlindungan terhadap pantai, tadi yang saya bilang. Terus juga dia menjadi sumber filtrasi dan penyaringan air. Nah, sumber filtrasi dan penyaringan air itu sama dengan kayak
kamu itu kayak kayak gimana ya contohnya? Jadi contohnya itu kayak dari ini gelombang angin gitu. Nah, kan kalau misalnya tidak ada mangrove, terus abis itu kan mungkin juga di situ ada pemukiman warga juga ya. Terus kalau misalnya tidak ada mangrove, terus ada angin besar dan gelombang besar, mungkin itu langsung menyebabkan menyebabkan kerusakan bagi rumah-rumah warga di sekitar. Dan kekurangan dari mangrove ini dia tuh tumbuhnya itu di wilayah tertentu aja dari kondisi payau dan lumpur. Sehingga nggak bisa dikembangkan di semua daerah pesisir. Karena kalau semisalnya daerah lumpur yang ditanamkan itu kayak kering, mungkin itu dapat menyebabkan kerusakan akar di mangrove-nya. Karena kan mangrove kan harus menyerap banyak air gitu loh. Karena memang sumber kekuatan mangrove itu memang dari situ. Terus juga selain itu ekosistem mangrove itu sangat rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia seperti polusi, reklamasi pantai, dan pembangunan yang tidak terkontrol gitu. Terus juga saya akan membuat eh, poin-poin dari kekurangannya itu ada dua. Yang pertama itu terbatas di wilayah tertentu, yang kedua itu keterbatasan dalam penggunaan lahan. Jadi itu memang ada sebagian laut dan pantai yang memang lahannya itu sebenarnya pas-pasan gitu loh. Tapi memang saya belum nemuin di mana, tapi memang setahu saya memang ada gitu. Jadi mungkin pemerintah atau orang-orang itu lebih memikirkan bagaimana caranya kita tetap bisa hidup gitu. Jadi alhasil itu dibangunnya rumah-rumah warga di sekitar daerah pesisir gitu. Kan banyak, memang banyak warga-warga di zaman sekarang juga yang masih tinggal di daerah pesisir. Dan selanjutnya itu ada terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi ada satu kesimpulan yang saya mau berikan, yaitu kesimpulannya itu mangrove itu sebenarnya itu benar-benar bagus banget dan perfect. Tapi kan tidak mungkin ciptaan Tuhan itu lebih sempurna dari yang menciptakan sendiri. Jadi mangrove itu memang ada kurang dan lebihnya. Tadi lebihnya itu kelebihannya itu dari yang dia bisa menyerap abrasi pantai, bisa uh, pokoknya itu bisa menyaring polutan, bisa kayak menjaga menjaga dari bencana alam gitu. Terus juga kekurangannya itu karena tadi kan lahannya gak mungkin kalau bikin mangrove itu sedikit ya. Jadi juga ya gimana lagi gitu kan. Terus juga eh sama ini biasanya itu manusia tuh pada bandel. Jadi tuh ditebang-tebangin pohon mangrove-nya gitu loh. Ah, mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan untuk kesimpulannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.